Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ali Syaimah Nafisa, Erika Widyastuti, Hawarismi Nurul Hamidah, Farhan Dahro, dan saya sendiri Syarifah Mudain. Kami akan membahas tentang network model minimum spanning tree. Definisi jaringannya itu sebuah jaringan yang terdiri dari sekelompok node yang dihubungkan oleh busur atau cabang. Suatu jenis arus tertentu dikaitkan dengan setiap busur. Contohnya, dalam jaringan transportasi, kota yang mewakili node adalah dan jalan raya mewakili busur, dengan lalu lintas mewakili arus busur. Notasi standar untuk menggambarkan sebuah jaringan G adalah G sama dengan N dan A, di mana N adalah himpunan node dan A adalah himpunan busur. Selanjutnya, suatu jenis arus tertentu berkaitan dengan setiap jaringan, misal arus produk minyak dalam sebuah jaringan pipa dan arus lalu lintas dalam jaringan transportasi. Pada umumnya, arus dalam sebuah busur dibatasi kapasitasnya yang dapat terbatas atau tidak terbatas. Selanjutnya, ada ilustrasi. Dari ilustrasi di atas, persoalan jaringan dapat kita bagi menjadi 3 bagian persoalan, yaitu personal route terpendek, route router. Kedua, persoalan minimasi jaringan atau rentang pohon minimal. Yang ketiga adalah persoalan aliran maksimum. Kemudian ada terminologi jaringan. Yang pertama, sebuah busur dikatakan terarah atau terorientasi jika busur tersebut memungkinkan arus positif dalam satu arah dan arus nol dalam arah yang berlawanan. Karena itu, jaringan yang terarah adalah jaringan dengan semua busur yang terarah. Yang kedua, jalur lintasan di antara node 1 dengan node J adalah urutan busur. Busur tertentu yang menghubungkan dua node tanpa bergantung pada orientas busur-busur tersebut. Yang ketiga, siklus yaitu lintasan yang menghubungkan suatu node dengan node itu sendiri. Yang keempat, pohon atau tree, yaitu grafik yang mempunyai lintasan yang menghubungkan pasangan-pasangan node di mana siklus tidak terjadi. Yang kelima, busur maju I, yaitu busur yang meninggalkan node I. Contohnya pada gambar di bawah ini, yaitu busur panah ini menunjukkan bahwa ia akan meninggalkan tempat asalnya. Nah, dilanjut. Nah, busur mundur I yaitu busur yang menuju node I. Contohnya ada juga pada gambar ini, yaitu busur ini menunjukkan bahwa ia akan meninggalkan tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, kapasitas aliran suatu busur dengan arah tertentu yaitu batas atas aliran atau jumlah aliran total yang visible pada busur tersebut. Sumber suatu jaringan yaitu node yang menjadi awal bagi busur-busurnya di mana aliran bergerak meninggalkannya. Tujuan suatu jaringan yaitu node yang dituju oleh busur-busurnya dan aliran masuk node tersebut. Selanjutnya yaitu persoalan tentang pohon minimum atau minimal spanning tree. Persoalan ini merupakan variasi dari persoalan rute terpendek yang perbedaannya terletak pada lintasan yang dicari. Pada rute terpendek yang dicari lintasan atau rute dari sumber ke tujuan yang memberikan total jarak minimum. Sedangkan pada persoalan tentang pohon ini yang dipersoalkan ialah menentukan busur-busur yang menghubungkan nodes yang ada pada jaringan, sehingga diperoleh panjang busur total minimum. Contoh praktisnya pada poin pertama yaitu perencanaan jaringan transportasi. Dalam hal ini, nodes-nya bisa berupa terminal, sedangkan busur-busurnya dapat berupa jalan raya. Persoalannya ialah menentukan pola transportasi yang dapat melayani seluruh terminal dengan jarak yang minimum. Pada poin kedua yaitu perencanaan jaringan komunikasi berskala besar, dan pada poin ketiga yaitu perencanaan jaringan distribusi. Selanjutnya ialah persoalan spanning tree ini dapat diselesaikan dengan cara yang sangat mudah, yaitu pada
Poin pertama, pilihlah secara sembarang salah satu node. Kemudian hubungkan node tersebut dengan node lain yang terdekat. Selanjutnya, tekan node lain yang belum dihubungkan yang jaraknya paling dekat dengan node yang sudah dihubungkan pada langkah sebelumnya. Kemudian, hubungi node ini. Ulangi langkah ini hingga seluruh node terhubungi. Penyelesaian persoalan ini akan lebih mudah jika menggunakan gambar. Contoh, jika di kawasan alam hijau akan dipasang telepon yang dapat menghubungkan stasiun-stasiun yang ada, maka kabel teleponnya harus dipasang pada jalan-jalan sebagai berikut. A. Mulai dari stasiun 0. Stasiun terdekat dengan 0 adalah stasiun A dengan jarak 2. Hubungkan 0 dengan A. Lalu B, stasiun terdekat dengan 0 atau A adalah B, karena B lebih dekat pada A. Maka, hubungkan B dengan A. Lalu C, stasiun terdekat dengan 0, A atau B adalah C, karena C lebih dekat pada B. Hubungkan C dengan B. Lalu kemudian stasiun terdekat dengan 0, A, B, atau C adalah E. Karena E lebih dekat pada B. Hubungkan E dengan B. Lalu selanjutnya, stasiun terdekat dengan 0, A, B, C, atau E adalah D. Karena D lebih dekat pada E. Hubungkan D dengan E. Lalu yang terakhir, satu-satunya stasiun yang belum dihubungkan adalah T. Karena jarak lebih dekat ke D, maka hubungkan T dengan D. Lalu selanjutnya dengan demikian, kabel-kabel telepon itu harus dipasang pada jalan-jalan yang menghubungkan stasiun. Stasiun 0 dengan A, A dengan B, B dengan C, B dengan E, dan D dengan T. Dengan kabel sepanjang total 14 satuan panjang. Lalu yang terakhir di sini ada bahan diskusi, dan yang kelompok kami telah berdiskusi dan mendapatkan kesimpulan bahwa di sini diawali dengan tempat nomor 1 berhubungan dengan nomor 2 karena lebih dekat dengan 2 dengan jarak 50. Lalu nomor 2 dihubungkan dengan nomor 5 karena jaraknya dekat dengan nomor 5, yaitu 10. Tetapi di sini 2 dihubungkan juga terhadap garis temu antara 1 dan 4, di sini 2 ke 3. Dengan 2 ke 3 dengan jarak 15. Dengan yang tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada titik temu garis antara 2 dan 3, yaitu 1 dan 4 dengan jarak 40. Namun sebelum berlanjut, di sini ada titik garis lengkung antara 1 dan 3, 3 dengan 1 dengan garis 1 ke 3 yaitu 10, 3 ke 1 yaitu 20. Lalu di sini dari titik 3 yang itu dihubungkan dengan titik 4 karena titik 3 lebih dekat dengan titik 4 dengan jarak 15. Di sini sama seperti tadi, titik 4 dan titik 5 bertimbal balik, namun berbeda dengan angka garisnya. Dari 4 ke 5 yaitu 35 dan 5 ke 4 adalah 30. Nah, di sini yang menghubungkan antara 4 dan 6 yaitu garis 6 yang bertujuan ke 4 dengan jarak 3. Di sini ada garis lengkung dari 1 ke 5 yaitu untuk menentukan yaitu 4, 5. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada kurang atau
tidak pas dengan jawabannya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.